Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Kamila Nur Azmi, NIM E 2019-1091 dari Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk yang pertama, yaitu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk peraturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Yaitu tujuan utama dari kebijakan moneter itu mencegah terjadinya peningkatan uang yang beredar secara berlebihan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara sedang mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, mengedarkan uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Yang kedelapan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Untuk yang berikutnya yaitu instrumen kebijakan moneter. Ada beberapa instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasional pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Yang terakhir yaitu yang keenam, penyesuaian tingkat suku bunga. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, mazhab pertama iktishaduna. Yang kedua, mazhab kedua mainstream. Yang pertama, mazhab pertama atau iktishaduna, pada awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter. Jadi pada mazhab ini percaya bahwa kebijakan moneter dalam Islam itu pada awalnya tidak ada. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Untuk yang kedua yaitu mazhab kedua atau mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang. Untuk yang kedua yaitu mazhab kedua atau mainstream. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang atau money hoarding karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya pemerintah akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Ada beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nisbatul ikhtiyati. Yang kedua, iqna al-ma'wi. Yang ketiga, nisbatul iqrab. Yang keempat, i'adatus sanada. Yang kelima, asyukwal islamiyah. Yang keenam, Islamic suku. Yang ketujuh, al-istismar al-hukumi. Yang terakhir, yang kedelapan yaitu adatut tasdik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.